Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hendra dalam pembelajaran fisika online. Dan semoga anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak juga mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan video pembelajaran karena disebabkan berbagai macam aktivitas. Dan insya Allah kedepannya Bapak akan berusaha untuk setiap materi pembelajaran Bapak akan membuat video pembelajarannya. Oke, untuk kali ini kita akan masuk ke submateri yang keempat di materi dinamika rotasi. Dan kita sudah membahas 3 submateri. Yang pertama itu adalah momen gaya atau torsi, yang mana ini adalah sebagai penyebab benda bergerak rotasi. Terus yang kedua adalah momen inersia, yang mana ini adalah menyatakan tingkat kesulitan benda untuk bergerak rotasi. Terus yang ketiga itu energi kinetik rotasi. Dan kita ketahui juga setiap benda berputar itu pasti memiliki energi, kita kenal dengan energi kinetik rotasi. Jadi kali ini kita akan masuk ke materi submateri yang keempat, yaitu momentum sudut. Dan sebelumnya juga momentum sudah anak Bapak pelajari di kelas 1 semester 1. Tepatnya itu momentum gerak lurus, kita kenal dengan momentum translasi. Jadi kali ini agak beda sedikit, yaitu momentum sudut, yaitu membahas momentum pada gerak rotasi. Oke. Sebelum kita masuk ke momentum sudut, kita review dulu tentang momentum linear atau momentum pada gerak lurus. Waktu kelas 1, momentum gerak lurus itu dilambangkan dengan huruf P. Oke, masih ingat tentang definisinya? Momentum itu adalah menyatakan tingkat kesulitan kita untuk menghentikan benda yang sedang bergerak lurus. Jadi, menyatakan tingkat kesulitan untuk menghentikan benda yang bergerak lurus. Yang mana tingkat kesulitan kita untuk menghentikan benda yang gerak lurus itu kita rumuskan dengan P sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi dipengaruhi oleh massanya dan kecepatannya. Inilah rumus momentum pada gerak lurus. Ya. Oke. Massa dikali kecepatan, dan Bapak harap masih ingat ya. Oke. Kebalikannya, untuk menghentikan benda yang sedang bergerak rotasi atau melingkar, itu kita sebut dengan momentum sudut. Jadi, momentum sudut itu kita lambangkan dengan huruf L, itu menyatakan tingkat kesulitan untuk menghentikan benda yang bergerak rotasi atau melingkar. Jadi inilah rumus pengertian dari momentum sudut. Ternyata tingkat kesulitan benda yang sedang bergerak rotasi untuk dihentikan itu dipengaruhi oleh inersianya dan kecepatan putarannya yang kita kenal dengan kecepatan sudut. Jadi rumus momentum sudut itu inersia dikali kecepatan sudut. Oke. Jadi inilah rumus dari momentum sudut, inersia dikali kecepatan sudut. Oke, sedikit keterangan. I itu adalah momen inersia, ya. I adalah momen inersia disatukan dengan kilogram meter kuadrat. Sedangkan omega adalah kecepatan sudut, itu radian per sekon, dan L adalah momentum sudut yaitu kilogram meter kuadrat per sekon. Oke, jadi secara definisi dan secara rumusan inilah definisi dari momentum sudut dan dirumuskan dengan inersia dikali kecepatan sudut. Oke, sekarang bagaimana hubungan inersia kecepatan sudut dengan momentum sudut? Itu akan kita bahas sekarang. Oke, sekarang mari kita lihat seorang video penari balet yang sedang berputar. Oke, nampak sama kita, itu seorang penari balet sedang berputar dalam keadaan terhentang. Oke, dan dia mulai melipat dirinya.
Dan ternyata kecepatan yang dihasilkan yaitu berbeda. Ternyata lebih cepat putarannya saat tangannya dilipat. Oke. Oke, kira-kira apa sih penyebabnya akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, dari video tadi dapat kita lihat ada dua keadaan. Ya, pertama itu saat keadaan penari balet terentang, dan yang kedua itu saat penari balet keadaan terlipat. Oke, untuk keadaan terentang itu kita asumsikan keadaan pertama, dan untuk keadaan terlipat kita asumsikan keadaan kedua. Oke, dan kita lihat juga ternyata saat keadaan terentang, yaitu kecepatan putaran yang dihasilkan penari balet lebih kecil daripada saat keadaan terlipat. Oke, apakah penyebab dari keadaan ini? Oke, dan kita ketahui saat keadaan terentang, jari-jari tangan lebih besar itu menghasilkan inersia yang lebih besar juga. Karena dengan jari-jari yang sangat besar, inersia yang dihasilkan itu sangat besar. Sehingga kecepatan putaran yang dihasilkan yaitu lebih kecil. Dan untuk keadaan terlipat, karena jari-jarinya lebih kecil, itu menghasilkan inersia yang lebih kecil pula. Karena inersia sebanding dengan jari-jari. Dan menghasilkan kecepatan putaran yang lebih besar. Jadi dapat kita simpulkan, ternyata jika inersia berubah, maka kecepatan putaran juga berubah. Jika inersia bertambah, kecepatan akan mengecil. Jika inersia mengecil, kecepatan akan semakin besar. Tetapi ada sesuatu yang tidak berubah, yaitu adalah momentum sudut. Dan itulah sifat dari momentum sudut. Walaupun keadaan berubah, momentum sudut tidak akan mengalami perubahan. Maka dikenallah dengan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi saat keadaan terentang dan keadaan terlipat, momentum sudut putaran penari balet tidak mengalami perubahan. Maka ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi persamaan hukum kekekalan momentum pada penari balet tadi dapat kita tulis dengan persamaan momentum sudut terentang sama dengan momentum sudut terlipat. Dan kita turunkan persamaannya. Momentum sudut dirumuskan dengan I1 kali omega 1, dan momentum sudut kedua adalah I2 dikali omega 2. Oke, inilah persamaan hukum kekekalan momentum sudut. Dari persamaan inilah kita bisa menghitung berapa kecepatan penari balet saat tangan dilipat, jika kecepatan saat terentang diketahui. Oke, jadi inilah guna persamaan. Oke, sekarang kita coba contoh soal tentang pembahasan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu seorang penari balet saat tangan terentang itu memiliki inersia yaitu 8 kg meter kuadrat dan kecepatan putaran 3 radian per sekon. Oke, jika tangan dilipat dengan momen inersia menjadi 2 kg meter kuadrat, berapakah kecepatan putaran sekarang? Berarti ada dua kasus, yaitu saat tangan terentang dan saat tangan terlipat, dan ada perubahan inersia, otomatis kecepatan putaran juga berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah momentum sudut. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini kita menggunakan persamaan momentum sudut, yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Oke, tapi lebih memudahkan, coba kita bikin diketnya terlebih dahulu, ya, dimana inersia keadaan awal itu 8 kg meter kuadrat menghasilkan kecepatan putaran yaitu 3 radian per sekon. Sekarang kalau inersianya menjadi 2 kg meter kuadrat, berapakah kecepatan putaran? Oke, maka untuk menjawab ini kita gunakan persamaan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2. Berarti I1 dikali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Dengan I1 bernilai 8 kg meter kuadrat, omega 1 nya bernilai 3 radian per sekon, I2 nya bernilai 2 kg meter kuadrat,
Maka kita dapatkan kecepatan putarannya yaitu sebesar, ini boleh kita sederhanakan, 8 dikali 3 yaitu 24 sama dengan 2 omega. Maka omeganya kita dapatkan 12 radian per sekon. Jadi kecepatan putarannya lebih besar karena momen inersianya diperkecil. Oke, jadi inilah untuk menyelesaikan persamaan hukum kekalaman momentum